Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim iftah alaina futuhal arifin wassalihin. Hadratil mukarramin, para alimin ulama, para kiai, para ajengan, khusus bil khusus yang sama-sama kita hormati, sesepuh dan sekaligus orang tua kita yaitu Pak Haji Sari, dan yang sama-sama kita hormati Raid Suryah yang senantiasa terus mendampingi kita yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Sri Mulyono MM, dan juga tidak ketinggalan pula Raid Suryah Kiai Haji Nur Hidayat, dan juga Ketua Tanfiziyah daripada pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kang Ustadz Idris Triwaluyo, dan juga sahibul makan yaitu Kang Bobon, dan juga ada Ustadz Yasroni dan lain-lainnya, serta para pengurus anak ranting baik utara maupun selatan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan juga sahabat-sahabat Banser yang senantiasa terus istiqomah mendampingi kita semua setiap di dalam acara Lailatul Istimah. Hadirin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita yang tak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla, karena alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih ditakdirkan serta dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam sebuah wadah keistiqomahan kita, yaitu bertolabul ilmi atau bermuzakarah di dalam Lailatul Istimah. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat, amin. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah berkahi milik rezeki kita yang halal dan barokah untuk terus taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita keturunan yang soleh wassolehah. InsyaAllah mudah-mudahan kita semuanya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Ya, kita khususkan Fatihah ini buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya, dan yang kedua kita khususkan untuk muharrik, muassis dan muharrik daripada Nahdlatul Ulama, khususan Bahyai Hasyim Asy'ari, dan juga pengarang kitab daripada kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah itu Syekh Al-Alamah Ki Haji Ali Ma'sum. Dan juga buat kita yang hadir di sini, mudah-mudahan maksud dan tujuan kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala.
Al-Fatihatu ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala al-baiti wa naswarihi wa sahbihi anna Allah yaqdi hajatina wa yuqbal da'watina wa lidafil fitnati fi hadhihi zaman syai'un billahi lakumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ini suaranya rada-rada berat ini. Sampai mana halaman berapa? Halaman 55. Yang baris bawah ya. Wal haditsu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi fi darain. Wal haditsu lan anapun utawi hadis alladzi yastanidu kang den sandaraken ilaihi maring hadis sapa ulaikal ladzina wong akeh yuriduna kang ngarepaken sapa alladzina ayyajulu. Nah itu dirubah, itu kasih titik, bukan ayyahulu tapi ayyajulu la'ala shawab. Ayyajulu mubeng-mubeng. Tahu mubeng-mubeng? Apa Kang Boban mubeng-mubeng? Muter-muter keliling. Iya. Ini bahasa Sangsekerta. Ayyajulu nyenta mubeng-mubeng sapa alladzina bainahu ing dalem antarane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa baina ummatihi lan ing dalem antarane ummate Kanjeng Nabi fi nahiyatin ing dalem penjajahan atau penjajahan wilayah-wilayah daerah. Untung saya mana-mana Cirebon itu masih hafal saya. Wa malan barang yadhabuna kang pada lunga sapa alladzina ilaihi maring ma fi nahiyatin ing dalem penjajahan ukhra kang diyan fa innahu makastuhune hadis iku yatakallamu berbicara opo hadis atau membahas opo hadis anil masajidi saking piro-piro masjid khosotan kelawan khusus iku yakulu berkata opo hadis linnasi maring manusia. Nah ini khobarnya dari hadis. Jadi hadis yang sebelumnya yang menceritakan tentang di mana kita ini harus dengan sebuah niat yang kuat harus bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, artinya hadis yang sebelumnya di mana orang itu ketika dia berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanya sekedar jalan-jalan atau sekedar memang sebuah niat yang kuat ingin berkunjung kepada Rasulullah. Nah itu dia. Nah makanya ditegaskan dalam hadis ini apa? Antum utawi sirakabe iku ukala wong kang duweni akal.
Yajibu wajib opo antusona nyentang raksa antusona yajibu wajib opo antusona nyentang raksa opo a'malukum piro-piro amale sira kabeh anil abasi saking dolanan alladzi la fa'idata kang orana fa'idah iku maujud fihi ing dalem alladzi fa'usikum maka wasiat sapa ingsun ing sira kabeh alla tusafiru ing nyenta ora lelungan sapa sira kabeh wa tatahammalu lan ajan dan nyenta orang nanggung sapa sira kabeh mata ibas safari ing payane berpergian wa masyaqqahu lan beratnya berpergian min ajli antusallu saking arane nyenta salat sapa sira kabeh bi masjidin kelawan masjid min masajidid dunya saking pira-pira masjid ana ing dalam dunya fahimina pada ngerti fahimina hale ngerti sira wong akeh anna lahustune iku masjid opo fadlan keutamaan mene kang ngarep kang Paikin mene kang ngarep bae ngarep bae masa di pintu pamali di pintu pamali pulang semua orang itu ditutup pintunya. Mau ditutup pintunya itu kang masuk kang kang Bobo ini sudah diajak lah Bobo anak yang ngarep tuh fahimina hali ngerti wong ake annala ustune iku masjid opo fadlan utama ala ghairihi ing atase liyane masjid la taf'alu aja agawi sapa sira kabeh zalika ing mengkonon-konon lelungan atau pergi. Nah, ini dia. Di sini artinya apa? Jangan sampai karena kita ingin berziarah kepada ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang serba dengan sebuah keterbatasan, baik itu tenaga, baik itu biaya, jangan sampai memaksakan diri. Paham di sini? Paham enggak? Artinya beginilah. Ya. Artinya jangan sampai sesuatu yang sudah kita lakukan itu yang akhirnya tidak ada sebuah kemanfaatan yang kita lakukan. Contoh begini loh Pak, saya tidak berbicara tentang ziarah yang ke makam Rasulullah, tidak. Contohnya Bapak berziarah lah ke makam para aulia. Di situ Bapak nggak punya duit Pak. Ada rombongan pengen ziarah misalnya, yang akhirnya memaksakan sampai minjem duit, ya kan, sampai ngutang lah bahasanya. Itu nggak perlu kalau begitu tuh. Yang akhirnya bukan mendapatkan sebuah faedah dengan apa yang kita lakukan, tetapi kita di sini malah menanggung yang namanya sebuah apa? Masyaqqah, rasa berat dalam perjalanan itu. Contoh lah, Bapak kalau jalan-jalan Pak, diajak misalnya, oke, mau lah, gratis. Tapi kan minimal mikirin Pak, buat makannya, buat beli rokoknya, bener nggak Pak? Nah, itu maka dikatakan apa? Alla tusafiru wa tatahammalu mata'ibas safar wa masyaqqahu min ajli aidin tasalla bi masjidin min masjidid dunya. Jangan sampai gara-gara hal-hal yang memberatkan diri kita memaksakan, walaupun itu sifatnya adalah sebuah ibadah. Tuh, paham di sini? Ngerti nggak Pak? Halo? Ngerti ya? Jangan sampai memaksakan dalam sebuah ibadah. Tuh, ahlan wa sahlan. Paham? Di depan guru, di depan.
Dilanjut ya. Fa innakum makastune sira kabeh ikut tata'abuna payah sapa sira kabeh fi safarikum ing dalam perjalanan sira kabeh bila faidatin kelawan orana faidah ta'udu kang balik opo faidah alaikum ing atase sira kabeh li annal masajid karena sunne pira-pira masjid kullahas kabeh masjid iku fi mustawa ing dalam panggonan wahidin kang siji la fadla ora ana keutamaan iku maujud li ba'diha maring sakabehane masjid ala ba'din ing atas sebagian kang liyan lakin la tafhamu tetapi ora pada paham sapa sira kabeh anna zalika setuhune mongkon-konon masjid ala umumihi ing atase pira-pira umumi zalik bal fid dunya balik iku tetep ing dalam dunya masajidu utawi masjid salah satun kang telu laha iku kadue masjid maizatun utawi beda ala ghairiha ing atase liyane masjid minal masajidi saking pira-pira masjid ya utawi masalasa iku al masjidu masjid al haramu masjidil haram di Makkah ana ing dalam kota Makkah wal masjidu dan yang kedua masjid an nabawi kang bangsa nabi bil madinati ana ing dalam kota Madinah al munawwarati kang mencorong wal masjidu dan yang kaping telu masjid al aqsa yaitu masjidil aqsa bisyam ana ing dalam kota Syam atau di Palestina. Hadhil masajid utawi iki pira-pira masjid wahdah alias wijine masjid lau syaddattum lamun naleni sapa sira kabeh ar-rihala ing untan itu perjalanan Pak la yadiu kang ora sia-sia apa ta'abukum payane sira kabeh bal ya'udu balik apa tetapi ini kembali alaikum ing atase sira kabeh alaikum ing atase sira kabeh thawabi kelawan ganjaran bimudha'afati thawabi sholati kelawan sebab dan lipat gandakan ganjaran salat fiha ing dalam masajid opo ma barang yuwari kang bandingi opo ma ta'abakum keselne atau payane sira kabeh wa ziyadatan lan tambah tuh nih dengerin Pak artinya jangan sampai kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin dengan berbagai cara dengan bentuk di mana kita upaya tersebut bisa sampai berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai tidak ada sebuah faedahnya tuh artinya kita kudu jelas dulu memang harus kita ini diperintahkan berziarah ke makam Rasulullah. Karena apa? Kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Rasulullah menjamin orang yang berziarah ke makam Rasulullah itu akan diberikan syafaat. Artinya segala bentuk apapun yang kita lakukan kesemuanya itu kembali pada diri kita. Ya. Kenapa? Ya kalau berbicara masjid itu semuanya memiliki sebuah keutamaan. Nggak ada masjid yang tidak memiliki keutamaan. Pasti ada. Iya kan? Tetapi memang yang dianjurkan di sini dalam sebuah perjalanan yaitu ada 3 tempat. Yaitu pertama Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, kemudian Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, dan Masjidil Aqsa yang sekarang dikuasai oleh orang Israel tuh gitu.
Nah, karena pada hakikatnya, pada prinsipnya, tiga masjid ini memang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, terutama dalam masalah pahala. Kemarin diceritakan hadis kemarin, orang sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, pahalanya berapa? 100 ribu. Di kota Madinah berapa? 1000. Artinya memang memiliki keutamaan yang lain, keutamaan yang sangat luar biasa. Sholat di tempat-tempat yang memang langsung ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan semuanya itu pun kembali kepada kita. Nah, itu dia. Dikit lagi, Pak. Wa innamam tazat lan angin pestine beda. Opo hadhil masajidu iki pira-pira masjid as-salasatu kang kaping 3. As-salasatu kang 3. Li'annal masjidal haram, karena setune Masjidil Haram umira dan perintah opo bibina ihi kelawan bangune Masjidil Haram, bibina ihi kelawan bangune Masjidil Haram. Siapa? Sayyiduna, rupane tuan kita Ibrahim, yaitu Nabi Allah Ibrahim Khalilur Rahman sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana apa kelakuan iku yusaiduhu, ngerewangi ing Nabiullah Ibrahim fi binaihi ing dalam bangunnya Masjidil Haram. Siapa yang membantu? Sayyiduna, tuan kita Ismailu alaihi salatu wassalam, yaitu Nabiullah Ismail. Summa huwa maka kari utawi Nabiullah Ibrahim Ismail bijiwari baitil harami, kelawan sandinge baitillah al haram, iku kiblatul alamina. Itu bukan kiblati ya, tapi jadi kiblatu. Itu harokatnya apa di situ? Kiblati. Kiblati kan? Kalau yang betul itu kiblatu. Jadi khobarnya huwa. Iku kiblatul alamina, yaitu kiblate alam semesta. Falidzalika maka karena mengkono mazkur al bina'u utawi bangunan. Nah, bukan itu ya, itu ini saya telitik ini apa ini? Wal bina'u utawi bangunan, wa hadzal jiwar lan iki sanding, wa hadzal jiwarul ali lan iki sandingane kang luhur, iku nala merempoleh apa bina minasyarafi saking kemuliaan, ma ing barang ja'ala kang wis dadiakan sapa Gusti Allah as-shalata ing salat, fihi ing dalam Masjidil Haram bimi'ati alfin sholatin, kelawan 100.000 salat, fi siwahu ing dalam selain Masjidil Haram, minal masajid saking pira-pira masjid. Tuh kenapa di Masjidil Haram itu sampai memiliki pahala 100.000? Karena memang yang namanya Baitullah itu dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dibantu oleh Nabiullah Ismail. Artinya kalau Ka'bah itu memang sudah ada dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Tuh Pak, ini kalau cerita yang namanya Ka'bah, ini kan proses ketika Nabiullah Ibrahim ini ingin diterima taubatnya, yang akhirnya apa? Pada waktu itu Nabiullah Adam disuruh yang namanya tawaf, laksana tawafnya malaikat yang ada di Baitul Ma'mur. Kata Nabiullah Adam, saya ini udah di dunia, katanya. Bagaimana saya bisa bertawaf seperti malaikat yang ada di Baitul Ma'mur?
akhirnya ditunjukkanlah oleh malaikat Jibril persis yang namanya Ka'bah itu lurus ke Baitul Ma'mur. Tuh Pak, paham di sini. Disitulah cikal bakalnya Ka'bah, titik Baitul Ma'mur. Seperti sama. Makanya kalau orang banyak dosanya itu tawaf di sana Pak. Jadi kalau kita banyak dosanya itu tawaf itu laksana taubatnya kita laksana Nabi Adam. Makanya ada cerita itu Pak, kalau orang Arab sehabis melakukan kemaksiatan mereka datang ke Ka'bah itu melaksanakan tawaf. Tuh begitu. Nah, karena perjalanan waktu yang sangat lama, akhirnya rusaklah yang namanya titik Ka'bah itu. Kemudian diperintahkanlah oleh Allah di mana Nabi Allah Ibrahim untuk merenovasi. Dan ketika merenovasi Ka'bah itu dibantulah yang dengan sama anaknya itu Nabi Allah Ismail alaihi salam. Makanya Pak, kalau yang pernah berangkat ke sana itu ada sebuah telapak Pak, baik di pinggiran Ka'bah itu ada titik. Ada juga makom Ibrahim di situ. Jadi kalau lift itu sebenarnya Pak ngikutin dulu Pak. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu ada di tafsir itu diceritakan. Jadi batu ini naik turun Pak. Batu ini naik tuh nggak pakai tangga. Jadi batunya ini naik turun. Kalau betul atas naik, ketika itu turun lagi begitu. Itu dia. Karena sesungguhnya apa? Falidzalikal bina wa hadzal jiwarul 'ali nala min syarafi ma ja'ala as-salatu fihi. Nah, akhirnya disitulah orang yang bisa sholat di Masjidil Haram Allah berikan pahala sebanyak 100.000. Tuh, makanya mudah-mudahan kita semuanya bisa berangkat ke Ka'bah. Yang sudah berangkat mudah-mudahan dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting jangan sampai di sini sebagai wasiatnya daripada pengarang kitab ini adalah jangan sampai kita ini orang yang payah dan merasa berat dalam perjalanan untuk gara-gara ingin sholat ke sana. Tuh Pak, ya paham Pak. Contoh kita sholat lah Pak di Demak, itu kan memiliki keutamaan juga Pak. Kenapa? Sebab dibangun oleh para wali. Sudah barang tentu di sana ada memiliki keutamaan juga. Tuh, terlebih lagi di kota Mekah. Satu lagi Pak. Wa ammal masjiduhu sallallahu alaihi wasallam, adapun masjid Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fa'azamatuhu utawi agunge masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lima maring barang qaddamna kang wis dingin sapa kita hu ing ma summa huwa maka kari-kari utawi Masjidhu sallallahu alaihi wasallam bijiwari baiti kelawan sampinge rumane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyakulan ora den raguaken apa mukminun wong kang mukmin fi anna baitahu ing dalam setune rumane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mahma'ala sumangsane luhur apa syarafuhu kemuliaane Kanjeng Nabi wa azamu dan agung apa qadruhu pangkate Kanjeng Nabi la yasilu kang ora sampai apa masjid bukan la yasilu kang ora sampai apa masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam abadan ing dalam sawasa ila baitir rabbil alamin tumeka maring rumane pangeran kang mangeran alim kabeh lihada karena iki adamul wusul karena iki adamul wusul kanat makan opo as-sholatu sholat fi masjidina masjid Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi sholatin kelawan 1000 sholat fi siwahu ing dalam selene Masjidin Nabawi liyushiru liyushira drapon nyenta weruh atau menyebarkan apa at-tafawutu
pira-pira beda fi izami thawabi ing dalem agung atau besar ganjaran ilat tafawuti maring ilat tafawuti maring beda-beda fi syarafil jiwari ing dalem kemuliaane sandingane. Nah, artinya gini, sekarang di Masjid Nabawi itu kan banyak, Pak. Artinya gini, Pak, ada di kota Madinah persis ada di dekat yang namanya Masjid Nabawi. Apakah pahalanya sama? Ya beda. Paham? Itu kan kalau kita ke sana itu ada Masjid Gomama, ada Masjid Sayyidina Ali, ada Masjid Sayyidina Utsman, itu dekat, Pak, semua, Pak. Kemudian kalau kita sholat di situ sama nggak ketika kita sholat di Masjidil Nabawi yang di samping Rasulullah itu? Artinya yang sudah ditetapkan yang namanya Masjid Nabawi itu beda, gitu. Dan pahalanya jelas orang yang sholat di sana dikatakan bi alfi sholatin, yaitu sebanyak 1000 ganjaran orang yang sholat di sana. Tuh, paham? Wa ammal Masjidul Aqsa fabanahu Sayyidina Ya'qub wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ya mohon maaf aja. Namanya ngaji makan ada yang salah kan gitu ya. Jadi saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.